Hong Kong itu menyenangkan kalau kita bisa menikmati prosesnya. Gajinya besar, enak. Pilihan sampai memilih ke Hong Kong itu nggak salah, sangat tepat sekali. Selamat malam, Mbak. Mbak Yuli. Nggih, pripun? Nggih. Mbak, Bapak tinggal tunggu Iya. aku. Gimana? Mbak Apa? mau nanya, Pripun? PT-ne panjenengan niku teng pundi, Mbak? Sampai mau kemana? Ke Arab Saudi, ke Amerika, apa ke Hong Kong. Australia, ke Hong Kong? Ke Hong Kong, Mbak. Sampai mana? Pernah kerja di mana? Belum pernah. Pemula ini, Mbak. Pemula. Kenapa kok memilih ke Hong Kong, Iya. Mbak? Ya minat aja di situ, Mbak. Apa yang diminati, Mbak? Hmm, Dor. Apa yang diminati? Gajinya, apa foto profil TKW yang di Hong Kong, apa punya pacar di Hong Kong, apa yang diminati? Hah? kalau saya sih gajinya, Mbak. Gaji. Iya. Karena gaji. Mm-mm. Terus sampean tahu masalah job kerja di Hong Kong itu bagaimana? Belum tahu Belum tahu. sama sekali, Mbak. Job kerja di Hong Kong itu untuk perempuan mayoritas hampir 99% adalah rumah tangga. Jadi pekerjaan kita dari melek meripat sampai merem itu masalah pekerjaan rumah tangga. Sampean umur berapa? 23. Cek 6 wis nikah urung? Belum, Mbak. Loh, lapo? Indonesia kan biasanya wis umur 23 udah punya anak satu. Baru broken heart ya, baru putus cinta. Ora putus cinta. Loh, piye to? Gak pernah pacaran to? Pacaran dhisik lah. Ya pacaran sih, Mbak. Terus ditinggal pacare? Oleh? Ya ditinggal, Mbak. Boleh? Oleh-oleh aja, Mbak. Oleh-oleh ae. Boleh. Tinggi badannya sampean berapa? 150. Berat badannya Berat badannya 50. 50. Sampean Indonesianya mana? Ya. Jawa Timur. Timur endi? Surabaya, Trenggalek, Ponorogo. Jombang, Tulungagung, Ponorogo, Mbak. Ponorogo. Nggih. Oh, kok tahu nomor saya dari siapa, Mbak? Dari bulekku, Mbak. Boleh sampean ndek ndi? Yati. Bulek Yati nih. Di Hong Kong apa di Indonesia? Di Hong Kong. Di Hong Kong. Di Hong Kong. Oh, Iya. suruh menghubungi saya gitu. Iya. Hong Kong itu keras, Mbak ya. Kalau sampean belum pernah ke Hong Kong, jadi kalau hanya melirik masalah gaji, ingin kerja di Hong Kong, siapkan dulu, mantapkan hatinya, mentale kayak gitu ya. Karena satu, dari segi bahasa kita udah beda, ya kan? Tuh. Iya. Kalau sampean nggak siap untuk cepat memahami bahasa Kantonis atau bahasa Hong Kong, sampean pasti mundur alus. Artinya sampean sudah buang waktu, belum lagi kepikiran nanti sampean bayar utang. Soalnya kan sampean pergi ke Hong Kong kan tidak ada biaya, istilahnya potong gaji kayak gitu kan. Nah, Iya. sampean harus tahu resiko sebelum terima gaji gede. Sampean harus tahu resiko ini yang sampean pikir ulang lagi kayak gitu ya. Karena sampean masih non, makanya saya harus Iya. tanya detail kayak gitu kan. Terus yang kedua, sampean masalah pekerjaan rumah tangga, Mbak. Jenenge pembantu iku bener salah iku pasti disalah-salahno. Sampean siap nggak nerimo iso gak kayak gitu. Karena gaji gede, resiko juga gede kayak gitu.
Jadi tujuan sampean awal mau ke Hong Kong itu apa, itu yang harus ditekadkan. Terus banyak berdoa, ibaratnya mudah-mudahan aku bisa sampai finish kontrak. Selama majikan ibaratnya omongan mulutnya itu ya suaranya keras, terus habis itu omongannya kotor, itu udah biasa. Tinggal sampean itu siap enggak, karena perbedaan kultur, perbedaan budaya ya, perbedaan budaya itu sangat jauh antara Indonesia dan Hong Kong. Kalau wong Indonesia itu kebanyakan aku gak penak, aku wedi, aku sungkan, kebanyakan kayak gitu. Contoh ya, contoh Iya. simpel. Biasanya orang Indonesia itu kalau pertama kali masuk ke Hong Kong itu kan udah kebiasaan makan di Indonesia itu kan pertama sarapan nasi, sego pecel, ya kan. Siang engko mangan soto, malam sego goreng kayak gitu. Kalau di sini, Mbak, pagi itu biasanya majikan cuma nyediain roti tawar kayak gitu, ya kan. Nah, kita siap nggak hal-hal yang seperti itu kayak gitu. Jadi tolong sekali lagi jangan dipikir masalah cari uang gaji besar kayak gitu. Gaji besar itu sampean harus niatnya itu harus dimantapkan lagi kayak gitu loh. Saya nggak kepingin nanti sampean nyampe Hong Kong prosesnya sampean harus wirawiri ke PT, sampean harus pendidikan di PT, habis itu nyampe sini sampean kaget, terus habis itu sampean kepingin pulang kayak gitu kan. Nah, majikan ngambil pembantu itu bayar, sampean pergi ke Hong Kong itu juga potong gaji. Jadi kita nggak ingin ada kedua belah pihak yang saling dirugikan kayak gitu. Tapi kalau sampean benar-benar niat engson mantap pengen merubah nasib, ingin ibaratnya membantu kehidupan ekonomi keluarga kayak gitu ya, ya namanya adaptasi itu pasti resikonya besar, itu pasti. Tinggal sampean itu siap apa enggak kayak gitu loh, Mbak. Itu kalau sampean bener-bener kepengen ke Hong Kong, tolong dipikir ulang mantepe. Jadi sampean biasanya bangun pagi, ya kan, bangun pagi itu sekitar jam 6. Mungkin sampean nanti akan tidur lagi malam itu jam 12 malam. Dan karena sampean masih baru, itu kemungkinan ada orang di sebelah sampean, entah itu neneknya, entah itu majikannya kayak gitu kan. Dan itu akan menjadi satpame sampean. Jadi ngatur sampean kerja terus nunggu bener apa salah kayak gitu kan. Selama dari tanggal jam 6 sampai jam 12 malam itu kadang sampean itu nggak ada waktu istirahat. Istirahat itu makan cuma paling 10 menit 15 menit kayak gitu. Sampean sanggup apa enggak dengan kondisi-kondisi yang seperti itu? Begitu dipikir lagi ya, Mbak ya, kayak gitu. Kalau sampean memang sudah sanggup mantep, oke, kita bicara lagi adalah next berikutnya, yaitu persyaratan kalau kita mau kerja ke Hong Kong. Seperti biasa kita harus menyiapkan EKTP, terus habis itu KK, akte, surat izin wali. Kalau belum menikah otomatis harus membutuhkan surat izin orang tua kayak gitu. Nah, itu semua datanya harus sama, antara nama dan tanggal lahir semua harus sama kayak gitu. Nah, nanti kalau sudah siap semuanya, sampean nanti kita akan coba, kalau sampean pengen ke Hong Kong, sampean harus siap ya dengan kondisi kemungkinan itu tidak bakal cepat. Paling cepat itu 6 bulan bisa terbang. Sampean harus siap. Jangan sampai nanti sampean belajar di PT terus habis itu mengundurkan diri, sama sudah pasporan, sama sudah medikal, otomatis kan itu harus, kalau sudah mengundurkan diri, sudah proses separuh, otomatis sampean harus mengeluarkan biaya untuk ganti rugi kayak gitu loh. Jadi proses ke Hong Kong itu tidak mudah untuk pemula. Terkecuali kalau sama sudah X mana, X Singapura, X Arab, X Taiwan, atau X Hong Kong, kepengen balik lagi ke Hong Kong, itu tidak terlalu berat prosesnya kayak gitu. Karena sampean masih pemula atau masih non, itu intinya kan masih fresh kayak gitu kan. Proses sekitar 6 bulan. Dan sampean siap nggak untuk belajar di pendidikan selama 6 bulan kayak gitu. Dan kemungkinan di PT nanti HP itu tidak boleh dipegang. Jadi pegangnya hari Sabtu atau Minggu aja. Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat itu biasanya nggak boleh pegang HP, harus siap pendidikan belajar kayak gitu. Itu sih, Mbak, kalau dari saya penjelasannya. Kalau masalah PT nanti bisa direkomendasikan ke Jombang atau di Bekasi kayak gitu. Oh, jauh ya, Mbak? Jauhan Hong Kong, Mbak. Karena kalau sampai mencari saya harus merekomendasikan PT yang ada kerjasamanya dengan kita kayak gitu.
Sama nggak kepengen ke Singapura tambah? Singapura agak lebih gampang atau Malaysia gitu? Gak pengen mbak. Masih Minatnya di Hong Kong. kebanyakan minatnya di Hong Kong, tapi nyampe sini biasanya nanti semangatnya udah lemah mendengarkan suarane wong Hong Kong. Punya saudara di Hong Kong? Banyak mbak. Banyak. Sampai sudah tanya-tanya. Iya. Oh, paling sampai ngerti saudara-saudaranya sampai kirim duit tiap bulan, bangun rumah, beli sawah, kayak gitu ya. Jadi sampai kepengen. Ya itu pasti mbak. Oke. Itu kalau saya muter balik saya dari awal tuh sebenarnya saya juga sama. Saya umur 21 tahun ke Hong Kong. Ya saya 8 bulan di PT kayak gitu. Dan selama 8 bulan itu ya saya nikmati prosesnya kayak gitu. Makanya saya bertahan di Hong Kong sampai detik ini. Untuk ibaratnya kalau kita mau ke Hong Kong untuk pemula itu yang penting ya satu, kita itu nerimo dulu apa kata majikan, nerimo, belajar senyum, harus senyum apapun kejadian itu minta maaf, jangan pakai muka masem, ibaratnya merengut cara wong Jawa ya. Kalau wes awake dhewe salah di seneni terus awake dhewe merengut mencureng kayak gitu, wes nggak akan bertahan lama. Orang Hongkong nggak suka dengan yang seperti itu. Kalau kita nggak bisa bahasa itu orang Hongkong itu pasti memahami. Karena apa? Di saat kita interview itu kita pasti menyampaikan, pasti perkenalan diri kan, simpel bahasa. Saya bisa sedikit bahasa kayak gitu. Jadi kalau sudah sampean sudah bisa sedikit bahasa itu pasti majikan Hong Kong itu menyadari kalau sampean bahasanya sangat kurang. Tapi nyampe Hong Kong sampean harus segera cepat adaptasi. Oh, pakai bahasa tubuh. Sampean harus mengira-ngira. Oh, ternyata majikaku senengane ngene. Oh, majikaku senang. Oh, ternyata nggak seneng lah aku ngene. Kayak gitu kan. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang harus sampean cepat tanggap kayak gitu. Kalau sampean bisa ibaratnya nangkep ibaratnya karakter majikan, terus kebiasaan majikan, oh aku kudu ngene. Oh, isu-isu ternyata majikan saat durunge tangi aku harus nyepak nih. Mungkin rebus air, bikin teh kayak gitu kan. Simple sarapan, roti dibakar kayak gitu kan. Nah, kalau sampean tahu dan sampean bisa cepat adaptasi, ya sampean lulus kayak gitu. Tapi wis dikandani sampean merengut, terus sampean nggak seneng, terus nangis, weh bakal sampean dipulangin ke agent kayak gitu. Begitu Mbak. Terus apa yang ditanyakan kira-kira? Mendengarkan cerita-cerita? Ada mbak. Tapi Nggak jauh ada. banget ya mbak PP ini. Enggak jauh sebenarnya. Sampean harus belajar, maksudnya belajar untuk lek cedek sampean mulai engko malahan. Gak situ belajar engko. Begitu. Kan gak usah numpak pesawat toh Mbak kalau ke Jombang atau Bekasi. Naik kereta api, rut kan bisa. Begitu. Kalau sampean mau cari PT di Ponorogo kan banyak toh Mbak. Iya banyak pol mbak. Makanya datang aja ke PT terdekat kayak gitu. Terus sampean Rame pol mbak tapi. kenapa? Rame pol. PT nih saiki? PT ini rame pol. Oh enak, akeh kancane berarti sampean. Sampean kerja di mana sekarang? Sekarang kerja di Madiun. Kerja apa? Di toko roti. Bagian apa? Bagian pengemas iku mbak. Snack kayak gitu. Oh, packaging, di packagingnya. Sampean bukan tukang ngaduk? Gak gawe ngadukan roti nih? Tukang ngaduk sih lek enek koncone libur mbak saya ngaduk. Gitu. Gaji berapa di Indonesia? Kalau di Madiun di dekat rumah ya sekitaran sedikit lah mbak. Piro? Kurang lebih satu juta. 1 bulan itu ya? Iya 1 bulan. Oh, transport, bensin sendiri?
sendiri. Makan sendiri. Makan dikasih, Mbak. Oh, bertahan berapa lama sampai di situ? Saya baru 6 bulan, Mbak. Soalnya saya 2 tahun kemarin habis dari Jakarta Heeh. Lapo nek Jakarta. kerja Kerja apa? di rumah tangga. Rumah tangga? Iya, Oh, kok punya koneksi sampai ke Jakarta? dari dulu ibu saya kerja di situ sebentar. Heeh. Terus ibu saya pulang, saya berangkat gitu, Mbak. Berarti sampean gantiin ibu E. Iya. Gantiin ibu Berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Iya, Oh, rumah tangga berarti. rumah tangga, Mbak. Gaji piro, Mbak? Gaji 3,5. Wah, keh lho, Mbak. Lapo sampean Ayo. malah nang Hongkong? Ya pengen aja, Mbak, minat. Orang Cina yang diikut yang dulu. Iya, Hmm, Cina. bahasanya Orang apa? Taiwan. Cina Taiwan. Bahasanya apa? Iya, Taiwan. Bahasanya ya kalau kumpul keluarga mungkin pakai bahasa Taiwan, Mbak. Tapi kalau di India ya biasa bahasa Indonesia. Oh. Oh. Ibu sampean berarti wis sepuh. Ibuku kan lagi mlebu kayak nih, Mbak, kayak terus adikku loro, Heeh. terus mantuk, terus tak gantiin. Heeh. Terus sampean pulang. Ya pulang. Heeh. Niatnya pengen ke Hong Kong, terus nyari Info. uang saku buat lebaran dulu gitu, Mbak. Sampean sebenarnya semangatnya luar biasa. Tinggal sampean mencoba aja keberuntungan di Hong Kong. Kalau dari segi bahasa sih, sampean orangnya nggak ngeyel, terus mau ibaratnya mau mencoba belajar kayak gitu. Yang penting intinya kalau nyampe ke Hong Kong untuk pemula wis gak ngeyel, itu sebenarnya udah modalnya itu udah masuk kayak gitu kan. Jadi dikasih tahu ya, ngomongnya pelan, nggak frontal. Nadanya tuh kayak nggak melawan, nggak ngeyel gitu loh, Mbak. Sebenarnya sampean bisa, cuma ini sampean harus uji nyali, coba keberuntungan kayak gitu ke Hong Kong. Saya rasa sih siapapun orang kalau mau ke Hong Kong itu bisa, termasuk sampean. Tinggal sampean itu siap nggak untuk menjalani istilahnya masa adaptasi untuk menyelesaikan kontrak 2 tahun. Masa adaptasi kan, Mbak, ini. Nah, itu sampean mampu apa enggak? Itu aja sih. Kalau masalah pekerjaan, jahat dalam bahasa, pelit dalam makanan, itu wis wajar. Jadi jahat dalam ucapan, intinya ngomong jahat ya, Mbak. Weh goblok dadi wong. Ra iso babu, ra iso nyambut gawe kayak gitu. Siap enggak dibilang kayak gitu? Kalau masalah pelit dalam makanan iku wis hampir 75% majikan Hongkong itu seperti itu. Tapi kalau kita mau ngomong, mbok sepurane yo aku ki biasa mangan sego yo oleh gak aku esuk sarapan sego. Itu kan sampean perlu waktu untuk ngomong. Carane ngomong piye? Kadang kita kan yang menjadi masalah itu kan kita nggak bisa ngomong kayak gitu loh. Nek kok disimpen tok nek njero ati. Panganan koyo panganan kucing sak cangkir cilik kayak gitu ya contohnya. Kok dikekne aku? Emang aku iki kirek apa piye? Nah, lek glundel karepe dhewe kan otomatis itu sama aja menyakiti hati kita, menyakiti pikiran kita. Jadi kan kita kerja nggak happy. Kalau kita udah punya pikiran seperti itu pertama kali awal masuk rumah majikan, ya sudah kita nggak akan bakal finish kontrak. Tapi kalau sampean ya Allah Gusti, muga-muga majikaku ngerti apa nganaku isu-isu itu roti, duduk oatmeal. Pangan aku isu-isu kudune Indomie lah paling tidak kayak gitu kan. Indomie kan juga murah di sini. Kayak gitu kan. Tuh ya kalau sampean dampingi dengan ucapan-ucapan yang baik, itu mungkin majikan akan berubah lama kelamaan ngerti kayak gitu. Kalau memang sampean di sini kan ada paling tidak 2 minggu sekali atau seminggu sekali kan ada libur kayak gitu kan. Nah,
kalau sampai nyampe Hong Kong nanti ngomong apa masalahnya. Kalau masalah makan kayak gitu, ketemu sama saya, tak bawain, entah itu sampean biasa ngopi ya tak tukok nih kopi sak pak bisa untuk 1 bulan, paling tidak enek abon, makan sama abon dok ceplok kan cukup tuh mbak, wong Indonesia yang penting enek lombok kayak gitu kan. Itu yang penting pandai-pandai kita untuk bagaimana untuk supaya kita itu bisa nyaman kerja. Kalau lain-lainnya yang penting kita harus menguasai bahasa dulu. Kalau kita udah menguasai bahasa kayak gitu, otomatis sampean itu bisa mengeluarkan unek-uneknya sampean sing gak pas, itu bisa diomongin sama majikan. Karena kasarane kita sama orang Hongkong itu harus blak kotang kayak gitu loh mbak. Jadi kalau enak masalah apa harus segera diomongin. Jadi nggak usah disimpan sungkan aku gak penak, itu nggak ada rumusnya. Kita kerja di Hongkong seperti itu. Sing enak mau enak makan hati sendiri kayak gitu. Itu sih hanya tips-tips awal aja sih mbak. Jadi kalau kita mau ke Hongkong ya perjuangannya seperti itu mbak. Gitu. Kalau saya lihat dari segi bicara sampean sih sebenarnya sampean manut. Cuma perjuangannya itu mentalnya sanggup nggak menghadapi kerasnya Hongkong kayak gitu. Iya, menurut sampean? Insya Allah sanggup mbak. Ya, 2 tahun mbak, ujian kita itu 2 tahun. Di saat kita 2 tahun bisa melewati masa adaptasi, insya Allah kalau seandainya majikan masih mau lanjut ya lanjut aja, minimal 4 tahun lah kayak gitu kan. Kalau nanti mau ganti majikan monggo kayak gitu. Yang penting sama sudah punya pengalaman masak-masakan Cina, bahasa juga sudah lancar, terus kita sudah bisa ke pasar sendiri untuk belanja bikin sup. Karena orang Hongkong itu kan stylenya itu kan biasanya kan pasti ada sup. Jadi makan sayur, sup, lauk itu pasti 3, minim itu 3 kayak gitu. Jadi kita harus, kalau kita wong Jawa kan biasanya wes jangan lodeh sak panci dipangan, sekali masak dari pagi sampai malam kayak gitu kan. Kalau Hongkong enggak, sekali masak dimakan. Jadi ada 3 menu. Selesai, paling yang bisa disimpan kayak rendang atau apa kayak gitu kan bisa disimpan untuk besok. Tapi kalau sayur mayur itu kan harus habis kayak gitu. Dan orang sini makanya yang sekali masak langsung dimakan panas-panas kayak gitu. Jadi makanya kenapa kita perlu di pendidikan di PT ya untuk belajar pemahaman seperti itu. Terus nanti sampai ngobrol-ngobrol, biasanya kan di PT juga banyak Hongkong kan. Nah, sampai tanya-tanya tentang budaya atau kehidupan orang majikan Hongkong itu seperti apa kayak gitu. Selama sampai terus menggali pasti nyampe Hongkong ada gambaran. Oh iya. Terus di saat sampai susah, majikannya ngamuk kayak gitu. Ya Allah, muga-muga majikanku sadar, muga-muga ndang apik. Jadi kita sendiri yang bisa mengobati keadaan kayak gitu loh mbak. Begitu ceritanya mbak. Biasanya yang nggak bertahan itu nggak siap mental. Karena apa? Nggak mau di PT atau nggak mau pendidikan kayak gitu. Makanya nggak siap mental kayak gitu. Niat ada nomor 2, tapi di saat menjalani prosesnya wis gak sanggup. Podo ae to mbak. Iya. Begitu sih mbak. Jadi Tapi masak-masak di PT diajarin dong. diajari simpel-simpel. Diajari. Sekarang diajari mbak. Simpel-simpel walaupun kita nggak pure total sama seperti selera majikan, tapi gambarannya itu ada, diajari. Jadi kayak masak sayur, karena orang Hongkong itu kan pakai bawang putih sama jahe digeprek, kasih garam, selesai. Wong Indonesia diwei brambang, bawang, diulek, urang dawu, terasi, lombok kayak gitu kan. Nah kalau Hongkong enggak, simple. Masakan itu sebenarnya sangat simple daripada masakan Indonesia kayak gitu. Jadi kalau kita bisa menikmati proses itu enak mbak, enak. Kadang yang nggak sanggup itu menikmati prosesnya itu loh. Di PT itu abot loh mbak jalanin. Kadang kita bebas, terus di PT kita dikekang. Karena apa? Karena keadaan Hongkong itu ya kayak gitu. Di saat kita kerja itu ya kayak gitu, kita di rumah majikan nggak boleh kemana-mana kayak gitu. Terkecuali kalau kita udah bisa majikan pasrah, engko terno iki nanggone MTR kono, iki engko terno iki nanggone kantore tuan kayak gitu kan. Nah itu baru sampai dilepas kayak gitu. Tapi selama biasanya anak-anak baru itu dari pagi sampai malam itu wis
dikurung di rumah kayak gitu. Makanya kita harus siap kayak gitu. Enak Mbak sebenarnya, Hong Kong itu sangat menyenangkan. Banyak yang bilang mau ditinggal Hong Kong itu sayang, tapi gak ditinggal mulih kok gak kelon-kelon karo bojone kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Makanya Hong Kong itu menyenangkan dan ngangeni. Siapa yang pernah menginjak kaki Hong Kong pasti dia ingin kembali lagi. Kadang yang bikin mereka udah wis gak bisa lagi untuk balik ke Hong Kong itu karena usia, mungkin 50 kayak gitu. Jadi wis kabotan, balik nang Hong Kong itu kabotan. Begitu Mbak. Kalau sampean masih muda belia ini wis, sampean harus punya target 10 tahun. So bangun omah, 10 tahun lagi tuku sawah kayak gitu, 20 tahun selesai pensiun. Cukup. Itu Mbak, kan masih muda sampai 23. Syukur-syukur untuk bojo wong Hong Kong. Kak keren Mbak. Yo, Amin lho Mbak. Kok yo? ora tak amin Mbak, sing cidek-cidek ae. Hah? Sing cidek-cidek ae. Lek cidek iku lek padu garai sawang tanggane Mbak. Lek adoh kan Mbak, sampean kok padu karo bojone kan gak roh keluargane nek Indonesia. Kok tadi teko kono Mbak. Begitu. Apakah Anda masih ingin mencoba? Bagaimana? Mbaknya? Gimana Mbak? Apakah Magrib tadi Mbak. mau magrib mosok? HP ku lo lancar jaya Mbak. Sinyalnya sampean perlu sumbangan. Halo Mbak. Halo Mbak. Iya. Utek kok malah Dedel. ya Mbak. Utek apa? Bingung apa dedel? Buntu. Rada ndedel Mbak. Ndredeg ngono. Redek lapon redek. Sama saya tuh santai, nggak perlu ngeredek. Sampai ke Hong Kong itu harus punya tekad keras. Jangan lupa tujuan. Ini kok kasil Mbak. Masalah belajar mah sampai masih muda pasti bisa. Tinggal niatnya itu dimantapkan itu aja sih Mbak. Kalau masalah PT sampai mau cari PT yang terdekat monggo kerso. Kayak gitu aja. Kalaupun nanti sampai proses. Pengen ku sing ketemu sampean Mbak. Kenapa? Pengen ku sing ketemu sampean ngeten lho. Deh Mbak, sampai nanti kalau udah nyampe di Hong Kong, sampean WA ke saya, ketemu sama saya, walaupun prosesnya nggak sama saya, tetap ketemu. Tak tekoni, Mbak piye, ayem. Loh Mbak, lapo kok nangis Mbak? Kayak gitu nangis. Ya wes nangis ya Mbak ya, piye. Terus aku ngongkon koncoku tuh kok ono permen. Apa es tong-tong. Misek sampai nangis. Majikanku si Cirong mari lek ngongkon, si toke ngongkon meneh urung ku anake angel. Ditoto dikongkon mangan sak jam gak mari-mari. Aku bingung, majikanku nyeneni aku terus gitu. Terus piye lejal? Yo dinikmati Mbak, lek ngono nang jawabe. Kan nampa gaji ya iki, rasane gaji gede ki ya iki ngono. Langsung sampean kok tak jak mangan enak. Karo ngoceh ngono ndelok. Senengane apa Mbak? Aku seneng dugem oke, tak jak dugem, sing penting atine sampean seneng. Engko teko omah majikan aja nangis neh lho ya, engko lek libur dugem neh. Ngono to Mbak? Punya cara. Jadi cara kita itu untuk menyenangkan sampean supaya nggak terlalu sepaneng nak jero majikan ini apa? Hobine sampean apa? Senenge sampean apa? Lakukan itu di saat libur. Kayak gitu loh. Selama sampean tahu batas, tahu resiko. Itu kan yang tahu sampean sendiri kan? Jadi di Hong Kong itu bebas. Yang penting sampean jangan tertekan. Kalau kelamaan tertekan, sampean nggak mau ngomong, itu yang mengakibatkan kita depresi lek telat ngobati nih sampean dadi gendeng kayak gitu loh Mbak. Gak sida nampa duit gede lekan sampean kok.
Begitu Mbak, tenang aja. Kalaupun seandainya sampean kepingin proses yang PT-PT yang dekat dengan kampungnya sampean, monggo, nggak apa-apa. Saya tetap mendoakan sampean yang terbaik. Mudah-mudahan proses lancar, dapat majikan yang baik. Nyampe Hong Kong kita ketemu. Sampean njaluk mangan apa tak traktir. Petengnya sampean kuwate lho sak piro, Mbak? Iya kan? Gitu loh Mbak, wis pokoknya happy. Hong Kong kalau udah nyampe Hong Kong itu happy. Tinggal uji nyali, keberuntungan kita harus bertahan. Gitu. Semangat loh Mbak. Iya Mbak, semangat Pol. Semangat aja nomor duitnya, semangat menjalani prosesnya itu loh. Dua nomor duitnya mah cuma sak menit klutik. Nah, gajimu tanda tangan. 30 hari kita menjalani di rumah majikan itu yang harus kita nikmati prosesnya, ya kan? Iya. Begitu. Aku seneng kayak sampean kayak gini. Semangat. Sampean dari 1 minggu yang lalu nyari-nyari saya, waktunya nggak tepat toh? Pilihan sampean memilih ke Hong Kong itu nggak salah, sangat tepat sekali. Kayak gitu. Cuma sampean tinggal menikmati prosesnya, menjalani prosesnya. Kalau siap bisa adaptasi ya sampean akan menikmati panen ini sampean selama jerih payah keringatnya Hong Kong itu panen kayak gitu, bisa mewujudkan mimpi-mimpi sampean kayak gitu. Keren loh Mbak, umur 23 belum nikah itu punya impian tersendiri. Cari jodoh itu yang tepat loh Mbak ya, jangan wong tuane kowe wis repot-repot mantok nem dinikahkan, habis itu klutek, habis punya anak 1 cerai, nikah pakai biaya, cerai juga pakai biaya gitu. Cari orang yang tepat Mbak. Banyak perceraian itu ya karena belum siap untuk menjalani proses juga, proses pernikahan. Bojone selingkuh lah, bojone gak nyambut gawe lah, yang harusnya kita perempuan dimanja-manja tapi kita harus menjadi tulang punggung lah kayak gitu. Begitulah Mbak kehidupan. Kok aku tadi ngomong wakah sih Mbak? Ada yang ditanyakan lagi nggak? Kalau nggak ada ya cukup sampai di sini, takutnya sampean bosan dengerin saya. Nggak bosan Mbak. Nggak bosan? Nggak bosan aku Mbak. Ya wes. Selamat malam dan selamat tidur, selamat bermimpi nyampe Hong Kong. Mudah-mudahan mimpi itu akan menjadi kenyataan sesuai harapan sampean yang kepengen ke Hong Kong cari duit kayak gitu Mbak ya. Ya. Oke, suruh sangat loh Mbak, siapin aja ya dokumennya. KK, KTP, akte, surat izin orang tua. Surat izin orang tua minta di balai desa. Bilang, Pak Deso, Pak Kepala Desa, Pak Lurah, aku mau berangkat ke Hong Kong. Aku minta dibuatin surat izin orang tua. Nanti Pak Lurah akan ngetik tik kayak gitu. Terus orang tuanya dipanggil, tanda tangan di atas materai. Terus Pak Lurah tanda tangan, tok, diketahui sama balai desa. Selesai. Itu persyaratan awal kalau kita mau kerja ke Hong Kong. Tinggal sampean sodorin semua berkas ke PT, proses ke Disnaker untuk daftar online ID. Kalau udah keluar rekomnya, pasporan, selesai ujian. Nah, ujiannya itu sampean harus lulus. Kalau nggak lulus, dia terus ujian dan ujian terus sampai sampean dinyatakan lulus oleh Disnaker bahwa sampean layak untuk kerja ke luar negeri. Kayak gitu, Mbak. Makanya pentingnya pendidikan ya harus di situ untuk BLK. Balai Pelatihan Kerja ke Luar Negeri. Kayak gitu, ya. Iya. Oke, semangat selalu Mbak ya. Doa saya menyertai sampean, mudah-mudahan sampean ada rezeki di Hong Kong, kita ketemu dan kita bahagia. Kayak gitu ya, tertawa bersama. Oke? Ya Mbak, oke. Semangat. Good night. Good night Mbak. Oke teman-teman ya, Mbaknya itu WhatsApp kepengen kerja ke Hong Kong, non-ek pemula. Ya, saya harus ngomong panjang kali lebar kehidupan di Hong Kong karena Mbaknya masih pemula. Mudah-mudahan aja ya, minta doanya dari semua teman-teman yang sudah menonton di channel YouTube saya. Minta doanya untuk Mbaknya yang barusan telepon ke saya. Mudah-mudahan kerasan untuk menjalani proses di PT, dapat majikan yang baik, cocok,
terus mbaknya mampu dan bertahan sampai garis finish di Hong Kong. Suwun sangat sudah mendengarkan, terima kasih dan see you in the next video, bye bye.